Halo Miss, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 permainan tradisional yang terdapat di Indonesia. Ada 5 permainan yang terdapat di Indonesia, yaitu permainan ular-ularan, lompat kangguru, lalu ada juga halang rintang, gobak sodor, dan juga Sunda Manda atau kita sebut picis. Nah, dalam permainan ular-ularan itu ada variasi gerakan jalan, lari, lompat, dan loncat. Nah, perbedaan lompat dan loncat adalah loncat itu kita menggunakan satu kaki untuk berpindah ke tempat lain. Kalau misalnya lompat kita boleh menggunakan dua kaki. Tapi kita tidak kita melewati tempat lain itu seperti ini. Nah, dua kaki ya. Nah, jadi di ular-ularan ini pertama yang kita harus lakukan adalah kita itu harus lari sampai batas ujung. Kita harus lari. Terus kita lari seterusnya. Nah, setelah kita udah lari dari garis start, terus seterusnya, pas seterusnya itu setelah itu kita melompat, lari menyamping dulu, baru kita melompat dan meloncat-loncat. Nah, yang kedua adalah lompatan kangguru. Lompatan kangguru ini menggabungkan antara jalan, lari, dan lompat. Cara memainkannya pertama kita lari sampai garis ujung start. Nah, baru pas sampai ujung startnya dari pasir atau matras, lalu kita itu lagi loncat 3 kali di matras ataupun pasir yang kita udah buat, tebalnya 5 cm. Setelah itu pas kita kayak gitu, kita harus beri tanda 2 hingga 3 kali pada terakhir kali kita pijakan kaki. Dan usahakan lompatan-lompatan awal itu harus lebih jauh daripada yang awal tadi ya, yang sekarang. Oke, yang kedua itu permainan halang rintang. Permainan halang rintang adalah permainan yang menggabungkan antara jalan, lari, dan juga loncat. Nah, halang rintang ini cara memainkannya pertama, lari dari garis start. Nah, pas lari dari garis start terus kita itu loncat gawang. Nah, gawang pokoknya ya, gawang yang berukuran 60 cm pada bagian pertama. Lalu setelah itu kita jalan jongkok pada yang 100 meter. Nah, setiap gawang itu harus dikasih panjang, perbedaan itu ya, kasih tempat itu sekitar 3 meter. Lalu setelah itu jika misalnya ada tiang yang jatuh nggak apa-apa, biarin. Lalu pas di akhir, pas finish, kita perbaiki lagi. Oke, lalu yang keempat yaitu gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan yang memvariasikan antara jalan, lari, dan juga lompat. Nah, cara bermain gobak sodor yaitu permainan gobak sodor harus dimainkan dengan 2 regu. Dan satu regu ada terdiri 5 sampai 8 orang. Nah, regu pertama sebagai regu penyerang dan regu kedua sebagai regu penjaga. Cara regu penyerang menang adalah dan juga siapkan satu ketua kelompok yang menjadi penjaga di garis vertikal pada lapangan gobak sodor. Nah, cara penyerang menang adalah yang pertama, mereka harus tidak tersentuh oleh tim penjaga dari start hingga finish, dan finish hingga start tidak boleh terkena tim penjaga. Nah, kalau tim penjaga mau menang, tim penjaga harus dapat menyentuh salah satu dari tim penyerang atau tim lawan agar bisa memenangkan pertandingan atau bergantian. Nah, setelah itu kalau mau meneruskan permainan sampai waktu yang ditentukan itu habis, ya caranya tim penyerang jika kalah harus berganti menjadi tim penjaga. Dan kalau tim penjaga menang, tim penjaga menjadi tim penyerang, dan seterusnya sampai waktunya itu habis. Nah, yang terakhir adalah permainan Sunda Manda ataupun picis. Oh iya, sekali lagi saya ingatkan bahwa gobak sodor ini sering dimainkan oleh anak-anak di Jawa Tengah, tapi pada aslinya gobak sodor diciptakan di Jawa Barat pertama kali. Nah, lalu Sunda Manda itu kita sebut picis, yaitu pergabungan antara lempar dan loncat. Nah, lempar dan loncat. Jadi yang pertama kita harus butuhkan sudah lapangannya. Nah, lalu kita ambil gaco atau genteng ataupun batu ya, genteng-genteng kecil gitu ya, pecahan genteng. Nah, lalu kita lemparkan ke satu petak. Kita tidak boleh melewati petak itu. Nah, tapi hanya dengan satu kaki lagi kita loncat ya, tidak boleh melewati petak itu. Lalu baru kita ambil lagi seterusnya. Nah, dan ini permainan ini bisa dimainkan oleh satu orang ataupun beregu. Nah, cara memenangkannya adalah pertama, jika kita udah menyelesaikan
semua putaran dalam satu lapangan itu, dari misalnya dari 1 ke 7 kita udah putarin semuanya, kita boleh memiliki sawah ataupun tempat kita tinggalin ya. Jadi dan nanti kita berhadapan belakang dari lapangan, baru kita lempar dan kita lihat mana yang kita dapat. Nah, pas kita dapat itu, kita harus kasih tempat di situ petanda ya. Nah, setelah itu, kalau misalnya mau menangnya, seberapa banyak sawah yang kita dapat, itulah kita menjadi pemenang. Nah, sekian dari presentasi ulangan saya dan terima kasih.